bisa awak membiak dua pilihan. Awak manfaatkan kekayaan gaya awak tuh untuk berfoya-foya, kan rugi awak. Atau bisa awak memanfaatkan kekayaan gaya awak tuh untuk awak beraja misalnya, awak buka bisnis baru misalnya. Nah, itulah awak. Iya. Jadi yang sih kan ini kapal lu deh. Kan kapal lu sih ya? Kan ini kapal lu pelanggan. Ini goyang. Kelepak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusada kasadonyo balik di rumah Menanglip langsung bersama Dalip Desiko. Baru tepuk tangan. Dan kita kedatangan bintang tamu, seorang pebisnis muda yang luar biasa, Wahyu Lestari. Betul, Wahyu Lestari atau Wahyu Anugrah? Lestari. Wahyu Anugrah Lestari. Awak tahunya Wahyu Lestari soalnya. Sebenarnya Citra di tengah. Oke, Wahyu Anugrah, tapi Instagram Wahyu Anugrah. Wahyu Anugrah kan ada Lestari. Ada Lestarinya. Wahyu Anugrah. Cok disapu ibu Wak kalau Wahyu Anugrah Lestari itu. Oh iya. Nama cewek Lestari itu berarti. Orang kan taunya Lestari itu nama cewek. Oke, Wahyu Anugrah, kalau sana-sana tahu yang di Padang pasti tahu semua Foresight kan. Nah, iko yo founder Foresight di Kota Padang yang sempat viral. Kan? Yang sampai kini masih viral. Sampai kini masih viral. Tapi memang ya awak menyaksikan kan dari awal Foresight berdiri kayak gitu kan, dan mencari Foresight kok sebanyak kok coffee shop di Padang. Leka singgah orang di Foresight kok kan yang tampeknya masuk ke dalam seketik itu gitu kan. Tapi tiba-tiba sudah tuh ndak lama, sebulan 2 bulan lah kok rame orang Desiko gitu. Tapi semenjak Dalip waktu itu yang main. Iya. Tapi memang kan Foresight sempat viral waktu itu kan, maksudnya FYP di TikTok. Itu bak ceritanya tuh Wahyu. Jadi kalau tidak salah Catur Guci pernah kemari ya. Catur Guci pernah di rumah Minanglip part 1. Bosnya saya itu. Iya. Sempat viralnya itu waktu memang Catur Guci yang jadi vokalisnya itu di band BOD. BOD ya. Jadi Foresight ko tampe pargoy lah. Jadi coffee shop club dibungkus dengan coffee shop. Dibungkus dengan coffee shop. Tapi kan kopi minumannya kan? Iya, kopi minumannya. Jadi orang udah mau buat di kopi. Iya, buat di kopi gitu kan. Walaupun enggak pakai alkohol gitu kan. Nah, mungkin ke kopi pakai alkohol, ada kopi pakai alkohol. Dah kayak STO. Gikon. Nah, salah. Oke. Jadi memang kalau misalkan awak datang kini ke Foresight itu memang anak muda sih rata-rata semua umuran awak lah namanya itu kan. Kurang lebih. Banyak kurang. Nambah kurangnya malah biar. Dan lebih ada dan banyak itu kan. Jadi kebanyakan di situ memang anak-anak nongkrong yang anak-anak tergantung SMA, jam anak kuliah, tergantung jam. Kalau sore sampai maghrib itu partai-partai mama bapak lah. Oh, keluarga ya, family lah. Family lah. Man lah jam 9 KT baru anak muda. Baru anak muda, anak SMA, anak kuliah banyak itu kan. Anak kuliah deh awak payah. Memang iyo, maksudnya cukup unik sih Foresight menurut awak karena apa namanya itu live akustik itu di belakang kayak gitu kan, jadi tidak mengganggu ke dari muka kayak kopi tenang-tenang sih. Kalau gitu. Orang banyak nanti hijau, jadi orang di mana Foresight kok? Saya lihatnya di muka kan kok rumah kosong itu sih. Iya. Ternyata di belakang. Iya, di belakang rami. Gua anak-anak muda kok pasti honjak di belakang gitu kan. Tapi memang namanya kok live akustiknya kok ada apa sih kalau di Foresight? Itu tiap hari, tergantung pasar. Kalau mulai agak meredup pasti baru kurang. Oh gitu. Gak bisnis udah. Kini masih tiap hari. Hah? Kini masih tiap hari. Oh, berarti lu redup le do. Tapi memang iyo, maksudnya itu pertama Wahyu berniat mendirikan Foresight gitu kan. Kan memang kan baru setahun kan. Setahun 3 tahun belakangan kok kan coffee shop awak lihat di Padang itulah cukup menjamur di Madima, orang punya apa. Terus kok akhirnya Wahyu memberanikan diri coffee shop lo lah bertarung di lautan yang merah kok gitu kan. Sebenarnya kalau emang orangnya agak spontan lah. Spontan. Ya.
spontan. Itu komeng tuh. Jadi maksudnya spontan kok atau memang lah ado? Sebenarnya awalnya pengen bukanya Pujasera. Oh gitu. Ya kayak lebih ke F&B. Jadi ada lahan kosong. Jadi kumpulkan lah UMKM kok. Ya. Jadi kayak ada gerobak sate, bakso, sambil membantu lah. Waktu itu kan masih orangnya sosial. Ada niat sosialnya di situ gitu ya. Untuk sosial, kepentingan masyarakat, membantu masyarakat gitu ya. Bawa 2000 dompet. 2000 dompet. Cuman kebetulan memang tidak dapet lah tampek yang pas. Berarti yang tidak dapet kok tampeknya? Tampeknya. Nah, jadi setelah wak puta-puta, dapet lah tampek kok di Dobi. Nah, Pak lebih cocoknya sebenarnya mungkin ke coffee shop kok. Untuk buka lah coffee berarti ide pertama ide bisnis dulu kan, pengen berbisnis gitu kan. Pengen berbisnis tuh latar belakang bisnisnya. Cuman beko dapetnya jadi coffee shop kok setelah sebut tampe dijadian ancak ya kiranya coffee shop gitu kan. Tapi memang naluri bisnis kok lah ado juga kayak gitu kan. Biko abas tuh. Tapi yang jale mengenai mau dakian sih muncong, Rakyat saya muncong tuh kemari. Alah, kok jauh ah. Berang walai. Sakit tali ngorang ini daki mana. Yo, anak kok tanya tadi gua. Kan dapet tampe gitu kan, dapet tampe gitu. Terus buka coffee shop. Nah, kan sadar Wahyu waktu itu kalau coffee shop ala banyak di Kota Padang gitu. Nah, malah bahkan waktu itu masih Covid. Yo, masih ada tahun lalu. PPKM gitu. Iya, masih itu kan. Jadi awak sih nongkrong Pak ya. Iya. Waktu itu. Tapi emang yo pasarnya rancak waktu itu. Nggak dari mana Wahyu mencari lihat maksudnya kalau buka coffee shop kok berpotensi kok akan rame kok atau apa yang terbayang dari Wahyu waktu itu? Awak lebih percaya ke feeling dah. Nah, kalau bisnis tuh setahu awak ya dan awak pun pelajari dari kayak. Iya. Coba awak mainkan di feeling dulu. Kalau rasa-rasanya ya mudah-mudahan cari jodoh lah. Iya. Bisa sih PB kalau laki-laki kan dapet lah nampak cewek mungkin tuh di seriusan kan belum tahu deh tuh. Tapi kalau dapet feelingnya baru mainkan kan gitu. Mode itu jadi nyo ada misalnya kau sebut kok kayaknya agak 2 tahun lah kayak gitu kan. Kok tuh diajak ke barang kok gitu kan. Dapet feelingnya di bisnis pun mode itu nah ya. Jadi Wahyu kayaknya memang lah punya feeling berbisnis bisa gitu kan. Bisa salah juga. Tapi yang Allah terjadi alhamdulillah oke. Nah, tapi sebelum di coffee shop Wahyu ala berbisnis jo sebelumnya kan. Ala bisnis jo. Bisnisnya boleh tahu apa sih? Kalau kini kok ada advertising tuh yang baliho. Jadi kalau misalkan masih ada oleh. Bulan Ramadan ya. Nah, kalau dulu akan nampak ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Mangga aku menyuruh orang berhenti. Ada yang mau Riko. Ada lawakan kawan-kawan Wak dulu. Kalau Rikonya normal. Tapi kalau dibuangin kencang. Nanti kepalanya. Ya itu. Untung enggak ada angin kencang. Aduh, kejadian angin kencang belakangan. Ada yang Riko gitu kan. Jadi kalau sana nampak kok orang-orang Modeko mukonya itu ada di Barapalam nak di Barapalam ada Simpang DPR. Di Simpang DPR ada dulu gitu kan. Kalau di Barapalam kok ikut salah. Ya dia Modeko. Menyuruh orang berhenti itu. Stop. Iko orangnya kiroyo gitu kan. Kalau di foto itu masih berjangkui gini kan enggak. Pertanyaan Wahyu kan masih muda kan? Mau 25. Serius. Iya. Kan 25. Banyak orang percaya udah lepas tuh. Iya, maksudnya orang mikir emang seumuran kayak gitu kan. Padahal kan beda. Tapi cari lihat dari apa kan kayak seumuran kan? Enggak. Pertanyaan Wahyu tujuannya memasang diri Wahyu di baliho itu tujuannya apa? Apa karena memang yang punya baliho tuh? Pertama itu dah Lep. Kok kecen kok caleg atau apa? Pertama itu baliho itu awak yang punya. Kedua awak kesal Lep. Awak post foto di Instagram yang like mau pilih. Oh enggak, post sakit yo, post ke baliho Lep. Oh iya. Oh lama lo yo kalau punya bisnis baliho, kalau sakit view dia apa di sosial media. Posting di baliho itu kan. Kabutnya orang kaya. Kabutnya pebisnis baliho gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang awak kan
kan mengenai feeling bisnis tadi gitu kan itu bisa dibilang semacam anugerah gitu ya kan, Wahyu anugerah gitu kan, dapet Wahyu dapet anugerah gitu dilestarikan kan, dilestarikan sudah tuh. Ya tapi memang kalau awak pertama maksudnya tuh jujur Yoyo mungkin beberapa orang di luar sana saat pertama basobok first impressionnya basobok Wahyu itu kalau lah tahu latar belakang tuh kayaknya lebih basobok kayak oh iko nyanyi anak Pak Boy itu kan Wadeka oh anak Pak Boy gitu kan, jadi kan Wahyu sebagai seseorang yang punya bisnis sebelum ada coffee shop kan ada baliho tuh kan ada orang ngecek tuh ini bisnis deh kayaknya bisnis tuh ya bisnisnya gitu kan, ada ndak yang kayak gitu dan bahan tanggapan Wahyu? Acok dah cuman masing-masing awak punya privilege saya rasa. Nah cuman yang orang hebat tuh bukan istilahnya kayak mereka awak cukup bahasa tadi sempat bahas Kaisang. Nah ini kan anak presiden loh. Anak presiden. Ini punya privilege. Tapi ada loh anak presiden yang enggak bisa memanfaatkan itu gitu. Iya kan? Nah, jadi istilahnya kayak awak berjuang, ada bahasa inyo berjuang dari nol gitu ya kan. Bullshit gitu kalau dia awak. Padahal ini bullshit. Ada misalnya Atta Halilintar misalnya kan. Inyo berjuang dari nol, yang ngecek berjuang dari nol, dia awak bullshit. Cuman kalau inyo ndak bisa memanfaatkan privilege itu, ya kan sana punya awak misalnya. Bisa awak membiak dua pilihan. Awak memanfaatkan kekayaan gaya awak tuh untuk berfoya-foya, kan rugi awak. Atau bisa awak memanfaatkan kekayaan gaya awak tuh untuk awak baraja misalnya, awak buka bisnis baru misalnya. Nah, itulah awak. Sebenarnya kalau bisa saya lihat sama-sama memulai dari nol yo. Ya kalau orang muda awak gitu kan memulai nolnya dari si. Yang punya privilege tadi kan memulai nolnya dari nol juga, tapi nolnya lah di siku. Kalau awak di siku nolnya gitu kan, agak apos deh. Tapi itu memang privilege. Ya maksudnya kalau semua orang pasti ingin hal itu gitu kan, tapi kan balik kalau sepandai-pandai awak bisa memanfaatkannya atau awak malah menyia-nyiakannya. Nggak lo menyia-nyiakan dong. Kan ada orang yang kayak kasus gini kok. Nggak salah pas itu. Jangan dipancing. Beko kalua beko. Tapi sebelum masuk ke Foresight memanglah berbisnis juga berarti kan. Berarti Wahyu memang maksudnya sama gaya dulu memang mengelola itu bersama atau Wahyu memikirkan bisnisnya atau jadi karyawan di situ? Jadi karyawan. Jadi karyawan. Serius? Mangat tuh. Maksudnya kalau misalnya ada tender atau klien gitu awak sudah menurui gitu. Atau misalnya ada kerja ke lapangan awak sudah ke lapangan mencarian. Marketing gitu ya. Kurang lebih. Iya, public relation tapi tujuannya arahnya ke Sinanjo. Kalau punya banyak link nanti bisa gampang mapuan kayak gitu kan. Tapi kemampuan Wahyu dengan kemampuan gaya dulu kalau misalkan kira-kira Wahyu lah bersama warisi ilmu kan kalau Pak Boy saya lihat memang bisnis lah ya ke bisnis advertising maksudnya tuh. Kalau dibandingkan ilmu yang dulu sama yang gini yang warasan memang berbeda. Kalau dulu tuh memang bisa one man show. Bisa surang, saya bisa tegak surang. Main baga saya dalam artian kalau dulu kalau gaya orang ngecek papa surang itu kalau papa preman papa kan preman dulu, mantan preman lah. Preman tuh harus dulu. Preman tuh harus dulu. Tapi kalau kini orang preman kan. Kalau dulu orang preman, kalau enggak preman orang enggak duit dah. Itu kecil beliau. Kalau gini enggak perlu begitu dah. Jadi Wak istilahnya harus ada kolaborasi ya Wak antara awak Jawa gitu. Enggak bisa Wak surang-surang. Kalau beliau mungkin kebetulan usaha yang yang lah beliau tinggalkan, memang beliau surang sih. Enggak pernah ada partner sama siapapun, enggak ada dah. Oh gitu. Awak cubu gini begitu. Sempat Wak cubu semenjak beliau ndak ada coba surang. Istilahnya ndak ada surang mana ada kakak aja dia kan. Memang ndak bisa, harus ada kolaborasi ya, Pak. Memang zaman berubah tuh harus menyesuaikan dulu kayak gitu kan. Maksudnya memang iya sih. Maksudnya strategi bisnis orang zaman dulu diapukan dengan strategi bisnis ini mungkin tetap ada benang merahnya yang tetap bisa dipakai, tapi tidak bisa dipungkiri dong. Kalau zaman kini, zaman lah berubah. Ya apa-apa kini ya ndak jauh lah kini kayak Minang Lip atau Lapau gitu kan, orang ndak jauh ke namanya ke sosial media. Apalagi TikTok ini kayak gitu kan sudah tuh masuk ke situ. Nah Wahyu kok masuk step wah
Wahyu kan bisnis konvensional tuh, itu Iya. kan bisnis. Ya kalau kini orang nyebutnya bisnis konvensional. Ah. Kini ada media digital. Betul. Nah, sebagai Wahyu kan awak sama media kok. Iya, iya, Nanglip iya. media aja, Iya, Wahyu iya. media aja. Ah. Pandangan Wahyu kok sebagai orang kan kok termasuk perbandingan zaman dulu zaman Iya, kini. iya. Mungkin dulu Iya. advertising tuh ya mungkin orang Iya. terkaya yang pemilik advertising Iya, kayak iya. gitu kan, atau TV gitu Betul. kan. Nah, salah satunya di Padang ada Pak Boy kayak gitu Iya, kan. iya. Wahyu sendiri kini memandang bisnis kondisi bisnis konvensional kini dengan adanya bisnis digital lah Digital. bahasanya itu Mbak, menurut Wahyu. Beda pasar Dalip. Om, Beda target artian maksudnya bisa jadi mereka loh. Yang awak misalnya ada satu video yang Dalip sampaikan ke awak misalnya lah cari ikut alun misal ya kan atau ada satu gambar misalnya kan lah cari oh iya alun dia kebetulan di Wahyu alun tak lewat dia apa Wahyu dia kan tapi Wahyu lah cari di jalan tahunya ada di Bali misalnya begitu contoh tahu nak jo Wahyu Anugrah ya kan di Instagramnya tak terkenal Dalip. Di Baliho-nya terkenal di Baliho yang terkenal. Contohnya itu betul sih betul. Tapi Baliho untuk Baliho masih ada pasarnya ya. masih ada pasarnya Yang paling banyak pasarnya sih itu. Mancang itu akan gua lah Dalip. Dari Oke. udah dompet lah laki wah. Tapi aduh, ini apa 2000 dompet. Oke, jadi kan Wahyu dari 2000 dompet. ya, oke. Kan tapi Foresight ada nampak di Baliho ada nak? Lai. Oh, lai. Waktu pembukaan dulu. Waktu pembukaan Ya, saja. waktu pembukaan. Tapi itu pun waktu pulang dari situ sempat waktu itu enggak ada kendaraan kan. Jadi pulang di situ dari pakai Maxim. Ah. Iko kafe ko dari bilo beningnya kok bang decenya kan patang kok penting baru nak bang iyo sampai tak cetak Baliho kadang-kadang Baliho sampai mau itu orang-orang apa tuh Kece supir Maxim kok kawayo. kawa udah buka yo siapa punya bang decenya ya menyasa wak waktu penting Iya. wak pasang lo gambar wak Ya. Kalau misalkan ada muka Wahyu tuh obrolannya lain gitu. Iya. Oh, itu abang yang di Baliho tuh. Iya. Jadi namanya itu walaupun Wahyu kini punya bisnis konvensional yang tetap ada pasarnya gitu kan, bisnis digital ada pasarnya, tapi Wahyu tetap memanfaatkan sosial media kan Ya, untuk harus, bisnis, harus. untuk personal branding, pakai Ya, personal pastilah. branding, Pencitraan dong. lalu gitu kan. 2024. Nggak pencitraan dong, personal branding. Personal branding. Kalau Oh, pencitraan beda ya? itu beda bahasa beda Sama penempatan tujuan. itu sama lain gitu kan. Jadi dalam kalau balik ke Foresight, Foresight kan yang benar-benar yang Foresight, awak kan datang ke Foresight pertama kali pas opening. Sudah tuh kan ya awak kan hobi nongkrong orangnya dulu. Iya, Kan. tahu, Habis itu nak habis itu nak ada balik ke Foresight lah rame seorang. Tapi sebelum awak balik ke situ memang Allah nanya yang catur guci kok Iya. gara-gara awak lihat di TikTok muncul viral yang catur guting lagi nyanyi Iya. gitu kan, dan sudah tuh setelah itu kan orang ramai-ramai itu Setelah sebelumnya tuh Allah sebelum itu Allah sempat rame juga karena kan pas bulan puasa tuh Dalip jadi orang buka puasa di situ oh pas bulan puasa pas bulan puasa awak nanya nyobana gitu tahun batang pas lo ke BOD main di tempat awak nah itulah viralnya iya langsung tinggi viralnya sebenarnya bukan gara-gara goyangnya tapi gara-gara lagu Minang yang nyobaan iya. nah, kadang memang di TikTok kok nanya nyangkolo dong maksudnya itu. Betul. Iya bisa jadi karena soundnya, Iya, karena iya. jadi karakter orang di dalamnya Betul. macam-macam gitu kan. Dan mungkin si tim Wahyu yang posting waktu itu nyangko itu nggak kan nyangko ke viral gitu kan. nggak nyangko lebih viralnya waktu itu ada satu instansi yang tiba ke tempat awak Hah? Perazia Oh viral lo itu tuh. Tapi memang banyak yang diapo kan. Iya. Tapi memang banyak enggak Foresight sih. nggak ada awak sih salah Banyak gitu kan. Direkam dong. anda di foto Tapi alhamdulillah kini laman Aman, sebenarnya. alhamdulillah. Selesai sebenarnya. Mudah-mudahan bulan puasa kok apa lo lihat gitu kan, karena wah jangan salah tuh. Tak tahu PPKM taruh. Iko kamu ya kontraknya kok. Nah, untuk jadi kalau TikTok Foresight tuh dikelola atau memang iseng-iseng saya waktu itu postingnya? Ada media kebetulan di situ, cuman ini iseng-iseng yang terkelola.
Iseng-iseng yang terkelola apa? Bahagia iseng-iseng yang terkelola. Jadi maksudnya emang iseng-iseng maksudnya di videoan ada momen mereka di videoan gitu kan. Atau iseng-iseng aja posting. Emang yang terkelola itu emang harus diposting gitu. Harus posting. Tapi posting itu kadang kontennya ndak harus ditetapkan seperti apa. Nggak harus kayak live musik saya nggak harus gitu. Lebih ke suasana vibes di sini sih yang kau utamakan. Terus kalau Instagram tetap update kayak gitu kan. Update. Tapi setahu kalau bisnis kan konten kreator kuliner kok kan. Iya. Jadi banyak kuliner. Awak pernah sih konten di Foresight gitu kan. Tapi Foresight termasuk coffee shop sih memang jarang kayak bekerja sama dengan influencer. Kalian itu emang jarang. Nah, tapi pasarnya itu tetap rame menurut apalagi di Foresight kan. Foresight kini di benak orang mungkin di benak awak salah satunya gitu kan. Kalau pengen nyanyi seru-seruan yang kayak sama banyak meja itu ke Foresight kayak gitu kan. Maksudnya kalau pengen ngelakuin itu mindset awak salah satunya kalau pengen nongkrong ke Foresight. Nah, kira-kira coffee shop atau ya bisnis kopi lah terutama di Padangko itu ndak terlalu memanfaatkan ya mungkin bisnis lain pakai influencer, pakai iklan-iklan. Nah, coffee shop ndak terlalu itu menurut Wahyu sebagai pebisnis coffee shop. Kenapa? Apa yang terjadi dengan anak muda Kota Padangko sampai Bako ndak nio Bako tetap rami tapi padahal kok ndak diiklan kan kayak misalkan coffee itu ada yang rami, ada yang ndak. Nah, Bako kamarinya rami. Apa penyebabnya menurut Wahyu? Coffee shop yo. Itu tergantung lo Dalip. Contoh kayak Dalip ngecek tadi kan. Kayak kalau di Pengana Dalip kalau pengen goyang-goyang, pengen mau hoyak meja mungkin deh. Itu cover side gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak Dalip, kayak awak saya pribadi kurang suka suasana mau itu sawananya. Gitu. Cuma dia awak mengalih. Ya penting orang rami gitu. Iya, penting orang rami kan. Jadi kalau awak pribadi emang enggak suka PP tampek yang mau itu. Emang sukanya tampeknya yang tenang nah mode-mode awak. Ya mungkin beberapa coffee shop memang ada yang mengutamakan konsep ketenangan gitu kan, ada untuk bisa untuk karajo di situ, adanya bisa untuk ya buat tugas anak kuliah gitu. Iya tapi kan namanya itu berarti Foresight kok inilah terbranding dengan seperti itu maksudnya kalau secara tidak sengaja sebenarnya dalam terbentuk karakter Foresight seperti kok kayak gitu kan. Dan target awak pun tidak lah sebenarnya mau itu dah. Tidak sengaja kalau inginnya Wahyu seperti apa? Inginnya awak ya tenang saya gitu. Ya ada lem musik gitu kan, ada lem musik. Cuman ya orang menikmati dengan dia nyanyi saya paling karenya gitu. Gitu. Dan taunya merituh gini. Gitu. Iya, karena dengan keadaan mereka Dalip, para buah meja yang patah dengan. Iya karena orang mau nyanyi itu memang maksudnya kalau lah makin malam lah jam 11 gitu kan. Di Foresight itu kan bagantung itu Dalip. Jadi kebetulan ada pembungkusnya tuh. Kerangkeng itu lah, tangga gitu. Jadi paling-palingnya sih, kan ini kapal lu Dalip. Kan ini kapal lu sih ya? Kan ini kapal lu pelanggan. Ini goyang. Kelepak.